Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Wanayu, Bedulu Gianyar. Ini adalah Pura Gunung Sari yang memiliki sejarah serta menyimpan banyak cerita menarik, yang mana tempat suci Indu Bali ini tidak hanya menjadi saksi sejarah panjangnya peradaban yang ada di Bali, tetapi juga menyimpan legenda yang memikat arti. Salah satunya yaitu tentang keberadaan balai raksasa dengan 118 tiang yang disebut-sebut sebagai tempat istirahat Mahapatih Kebu Iwa. Sedangkan nama Kebu Iwa sudah tidak asing lagi dalam sejarah Bali kuno sebagai Mahapatih Sakti dari Kerajaan Bedulu. Kebu Iwa kerap dibandingkan dengan Patih Gajah Mada yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Dan ini adalah Jabayan atau Nistaning Mandala dari Pura Gunung Sari yang ada di Wanayu, dan terlihat sebuah Kuri Agung yang berdiri kokoh. Sebelum sampai di Kuri Agung, terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah bangunan yang mana di bangunan ini terdapat sebuah ayunan. Dan ayunan ini masih tetap dipertahankan hingga kini sebagai salah satu hal yang dilaksanakan ketika ada piodalan di Pura Gunung Sari Wanayu. Dan juga terlihat sebuah balai kukul, dan saya akan mendekati dari Candi Bentar yang ada di sini, yang merupakan pintu masuk menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Gunung Sari. Namun sebelum menceritakan pelinggih-pelinggih ataupun bangunan yang ada di Pura Gunung Sari, baik bagian Nistaning, Madianing, Utamaning Mandala, terlebih dahulu akan saya tunjukkan lingkungan sekitar yang merupakan pura-pura penunjang dari Pura Gunung Sari. Yang ini adalah merupakan pintu, atau ketika kita masuk dari arah barat akan terlihat amparan pohon kelapa, dan jalan menuju ke Pura Gunung Sari sudah dilapisi dengan taping. Dan di sini juga terdapat beberapa ekor anjing yang bermain-main di area pura. Dan terlebih dulu akan menemukan sebuah pura yang berada di bagian barat yang berisi pohon beringin, dan di sini terdapat tanah yang menggelembung yang konon katanya merupakan balai panjang yang bersake 118. Dan ketika saya datang, suasana cukup sepi. Ini adalah gundukan yang dimaksud. Di sanalah balai itu ada dahulu, namun saat ini tinggal gundukan saja, dan balainya tidak ada karena belum terbangun. Dan sebelum ke Pura Gunung Sari, terlebih dahulu kita akan bertemu dengan Pura Maguntur yang merupakan pura kedua dari barat yang akan kita temui. Pura Maguntur ini adalah sebuah pura yang dibatasi oleh penyengker, yang mana pintu masuk berupa Candi Bentar kecil. Dan di sini hanya terdapat beberapa pelinggih, yaitu piasan dan juga sebuah pelinggih gedong atau bangunan limas yang cukup besar. Dari Pura Maguntur, jika kita lanjutkan lagi perjalanan, maka nantinya akan bertemu dengan pura-pura lainnya. Dan di kejauhan terlihat Candi Bentar dan Kuri Agung ketika kita tegak lurus berjalan ke arah timur. Dan di sini juga terdapat sebuah pohon lainnya, yaitu pohon kepah. Namun sebelum ke pura itu, terlebih dahulu akan belok kiri. Terlihat di kejauhan ada sebuah pura dan ada pohon besar yang ada di samping pura. Kalau tidak salah, ini adalah pohon beringin yang berada tumbuh di bagian luar dari pura, namun menyatu dengan tembok pura. Terlihat sebuah Candi Bentar
dan pelinggih pengapit yang berada di depan Candi Bentar bagian kiri dan kanan, yang dalam simbolis atau dalam bentuk pelinggih merupakan penjaga, stana dari penjaga dari pura ini ketika memasuki bagian Candi Bentar. Lebih dahulu akan melakukan aturan di bagian pelinggih pengapit sebagai ciri mohon izin untuk memasuki area pura, dan ini adalah Pura Balai Agung Majapahit. Di Pura Balai Agung Majapahit ini terdapat sebuah piasan, dan di sini terdapat 2 buah pintu, yaitu satu berupa Candi Bentar yang merupakan pintu masuk, dan juga ada Candi Bentar kecil yang menuju ke barat yang juga bisa dipergunakan untuk keluar masuk ke area utama Ning Mandala. Dan di sini ada pelinggih tugu dan pelinggih limas, serta juga ada pelinggih semacam gedong dan juga pelinggih lainnya. Dan dari pura ini saya akan menuju ke pura berikutnya, menuruni beberapa anak tangga. Terlihat di depan pohon-pohon kelapa yang banyak sekali ada di tempat ini, dan ini adalah pelinggih pengapit tadi. Dan saya akan menuju ke pura yang lainnya yang merupakan pura-pura atau pura penunjang, atau merupakan bisa dikatakan sebagai pura yang ada di kawasan Pura Gunung Sari Wanayu ini. Dan dari Pura Balai Agung Majapahit akan menuju ke pura berikutnya. Terlihat ini adalah juga pura yang ada di sini, dan itu adalah Candi Bentar dari Gunung Sari, dan ini adalah Pura Batan Juwet. Pura Batan Juwet merupakan pura yang letaknya lebih dekat ke arah Pura Gunung Sari, dan di Pura Batan Juwet ini juga terdapat sebuah Candi Bentar yang merupakan pintu masuk. Di sini terdapat sebuah pohon kepah yang tumbuh di area utama Ning Mandala. Dari pura terlihat batu yang bertumpuk, entah mungkin ada maksud yang ingin ditunjukkan dengan tumpukan batu itu. Dan di sini ada sebuah bali piasan yang dipakai untuk meletakkan sarana upacara seketika adanya feodalan di pura ini. Dan di sini terdapat 1 buah pelinggih limas, dan juga terdapat patung dan terdapat kolam. Namun kolam di sini tidak berisi air, hanya berupa kolam kering. Mungkin memiliki cerita khusus sehingga kolam tetap dipertahankan walaupun tidak berisi air. Dan kedatangan saya di pura ini adalah merupakan kedatangan yang pertama kali, sehingga saya tidak mengetahui banyak tentang cerita ataupun sejarah dari Pura Gunung Sari yang ada di Wanayu. Dan di kejauhan terlihat lagi sebuah tempat, yaitu pura yang dinamakan Pura Bukit Bung, yang merupakan sebuah pura yang ditumbuhi oleh beberapa pohon yang besar dan terletak di ketinggian membentuk seperti bukit kecil. Legenda ada yang menyebutkan bahwa Pura Gunung Sari memiliki keterkaitan erat dengan sosok Desa Wanayu. Mas sendiri dipercayai berasal dari nama sebuah hutan yang indah, menjadikan kawasan ini kaya akan nilai historis. Saya kutip dari Bali Express. Menurut Bendesa Pekraman Wanayu Mas Ide Bagus Made Parse, keyakinan mengenai Bali raksasa ini berasal dari cerita turun-temurun. Diperkirakan Pura Gunung Sari sudah ada sejak abad ke-7 ketika ajaran Siwa Buddha mulai masuk ke Bali. Bali ini dipercaya sebagai tempat Kebo Iwo beristirahat atau mengumpulkan para panglimanya. Namun bukti fisik Bali ini hanya berupa gundukan tanah sepanjang lebih dari 100 meter dan lebar sekitar 20 meter, ungkap beliau. Dan ini adalah Pura Bukit Bung. Di sini terdapat sebuah piasan yang dipergunakan untuk meletakkan
upacara ketika adanya feodalan di pura ini. Dan ini adalah pohon-pohon besar yang ada yang tumbuh di atas pura Bukit Bung dengan akarnya yang melilit ke bawah dan batangnya terlihat cukup tua, menandakan pohon ini memang usianya sangat tua. Dan sekeliling dari pura ini juga masih berupa tebel ataupun ladang. Dan dari pura Bukit Bung ini saya nantinya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pura-pura lainnya yang ada di kawasan Pura Gunung Sari Wanayu. Dan inilah jika kita lihat dari atas keadaan yang ada di bawah, dan menuruni anak tangga lagi saya akan menuju ke pura yang berikutnya. Dan saat ini pun masih tidak terlihat ada yang beraktivitas di kawasan ini, namun tadi ada yang menaiki motor melintas dan ada juga yang sedang mencari kayu bakar. Namun saat ini beliau sudah pergi sehingga kembali pura dalam keadaan sepi. Dan di depan adalah merupakan Candi Bentar Pura Gunung Sari yang merupakan pura utama yang ada di kawasan ini. Dan di sini juga terdapat sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat indah dengan akarnya yang sangat indah, yang juga kemungkinan berumur cukup tua. Dan ini adalah pura Batan Juat tadi yang sudah saya kunjungi. Dan ini adalah akar yang ada di sini dari pohon, memang memiliki guratan-guratan dan bentuk yang sangat indah, yang menandakan pura ini, pohon ini memang memiliki usia yang sangat tua. Dan dari sini akan saya lanjutkan kembali untuk melihat bagian lain atau pura-pura pengabeh yang ada di sekitaran kawasan ini. Dan dari sini ketika melewati sebuah tangga dengan patung yang ada di depannya, terdapat sebuah pura yang mana jalan sudah dipaping. Dan pura ini adalah merupakan bernama Pura Pasar Agung. Ternyata di kawasan Pura Gunung Sari Wanayu juga ada Pura Pasar Agung. Dan di sebelah dari Pura Pasar Agung juga kembali terdapat sebuah pura, yaitu Pura Ratu Mas Meketel, yang juga merupakan ataupun memiliki keterkaitan dengan Pura Pasar Agung, yang mana lebih banyak ke arah perdagangan ataupun perekonomian. Dan ini adalah pura Melanting. Jadinya di sini terdapat satu kesatuan antara Pura Pasar Agung, Mas Meketel, dan Pura Melanting yang merupakan pura atau tempat untuk memuja, memohon bagi beliau yang saat ini memiliki swadharma sebagai seorang pedagang, usahawan, dan lain-lainnya. Dan dari pura tadi saya kembali, dan tujuan yang sekarang adalah akan menuju ke Pura Gunung Sari, yang mana Pura Gunung Sari Wanayu ini merupakan pura cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah karena memiliki peninggalan-peninggalan di zaman kuno yang saat ini tetap disimpan di Pura Gunung Sari dan dijaga serta dilestarikan oleh pemerintah. Dan ini adalah Pura Bukit Bung tadi, dan ini adalah Pura Batan Juat, dan itu adalah jalan menuju ke tempat tadi saya meletakkan sepeda motor. Melalui Candi Bentar ini saya akan memasuki bagian Nistaning Mandala dari Pura Gunung Sari, dan saat ini ada di Jabayan. Dan kebetulan
pintu pura tidak dalam keadaan terkunci sehingga saya bisa memasuki areal Nistaning Mandala dari pura. Dan terlihat sebuah Puri Agung yang berdiri kokoh di depan, dan juga terdapat wantilan yang merupakan bangunan penunjang ketika dilaksanakan upacara di Pura Gunung Sari. Dan yang menarik di Pura Gunung Sari ini terdapat sebuah ayunan. Ayunan ini merupakan ayunan yang sudah merupakan tradisi dan ditinggalkan, merupakan peninggalan dari zaman lampau hingga kini masih tetap dipertahankan, dan akan dilaksanakan ayunan ketika dilaksanakan piodalan di Pura Gunung Sari ini. Dan di depan terlihat sebuah candi bentar. Melalui candi bentar ini kita akan sampai di bagian Madianing Mandala dari Pura Gunung Sari Wanayu. Dan juga pintu tidak dalam keadaan terkunci, dan memasuki bagian Madianing Mandala dari Pura Gunung Sari. Di sini terdapat sebuah bangunan seperti balai panjang, dan ini adalah merupakan yang berhubungan dengan Balai Agung, dan ini adalah linggih pengapit serta sebuah Puri Agung. Di Puri Agung terdapat 2 buah patung, dan saat ini Puri Agung dalam keadaan terbuka, dan ini adalah linggih pengapit yang berada di depan Puri Agung. Namun tetap walaupun Puri Agung terbuka, kita tidak diperkenankan memasuki areal pura atau Utamaning Mandala melalui Puri Agung, melainkan melalui pintu samping yang ada di sebelah Puri Agung. Dan ini adalah bagian Utamaning Mandala dari Pura Gunung Sari Wanayu. Terlihat sebuah bangunan yang memiliki tiang cukup banyak yang kemungkinan dipergunakan untuk penunjang ketika dilaksanakan upacara di sini, baik untuk beban tenan ataupun yang lainnya. Ini adalah balai pemiosan pemangku, dan di depan banyak terdapat pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Gunung Sari ini. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih limas yang menyimpan batu-batu yang dikumpulkan. Ini adalah merupakan pelinggih Ratu Bintang. Dan terdapat pelinggih-pelinggih lainnya dan jumlahnya cukup banyak. Nanti akan saya bacakan satu persatu mengenai nama-nama pelinggih yang ada di Pura Gunung Sari, sehingga nanti pemirsa akan mengetahui siapa saja yang disestanakan di Pura Gunung Sari ini, atau penyawangan dari pura ataupun ide yang bersestana di Pura Gunung Sari. Dan di sini terdapat Meru Tumpang 3. Dan di sebelahnya kembali terdapat sebuah bebaturan. Sedahan Merurah, Pelinggih Widyadara Widyadari, Pelinggih Pusat, Pelinggih Ratu Agung Panji, Pelinggih Ratu Agung Sakti, Bedong Brahma, Pasimpangan Gunung Agung, Padmosana, Pasimpangan Gunung Lebah, Bedong Sani, Bedong Simpen, Bedong Magente Magente, Sedahan Taksu, Linggih Ratu Bintang, Gedong Betel,
Pengaruman. Linggih Ratu Agung. Demikianlah keadaan pelinggih yang ada di Pulau Gunung Sari, Wanayu. Dan video akan saya iri, jika ada salah saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Sukses.